Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi atau untuk melakukan sesuai dengan perilaku antara jin dan manusia. Kan kita orang Jawa mestinya berterima kasih. Ngatasi awak dhewe kawulane Gusti wae iso ngewangi makani ciptaane Gusti sing bernama setan. Sebenarnya kan kita itu harus bersyukur. Nah, ajaran-ajaran orang luar semuanya diajak untuk membenci setan. Padahal Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi atau untuk melakukan sesuai dengan perilaku antara jin dan manusia, atau jin, kalau jin ya melakukan tugas jin, kalau manusia ya melakukan tugas manusia. Nah, kok terus kita diajak membenci salah satu ciptaannya? Pertanyaannya, nah inilah ajaran pengkhianat namanya. Setan mana yang harus dibenci, Pak? Kan seperti itu pertanyaannya. Oh, saya tuh kepengen ketemu setan dan kepengen ngobrol sama setan. Ini sampai sekarang lu belum bisa. Belum pernah, Pak ya? Belum pernah. Padahal sudah kepengen ini. Dan saya tuh rindu. Gitu loh. Masalahnya apa? Kalau saya itu menjadi teman setan, kalau sampai nanti ada benar-benar ada neraka, mungkin saya selamat karena setan berasal dari api. Nah, kalau berteman dengan api, aman. Sumbernya api, aman. Makanya saya tidak pernah berharap masuk surga. Saya kepingin masuk neraka dan pengen punya teman setan. Nah, itu. Makanya saya dianggap sesat. Memang saya sesat kok. Tanpa saya sesat, nggak mungkin saya belajar atau dongeng tentang ini. Kalau sudah nggak sesat, ngapain dongeng? Apalagi orang katanya berilmu, yang diklaim ulama. Itu sebenarnya bukan berilmu. Orang yang masih sesat. Karena masih menceritakan ilmu. Betul. Dan masih melaksanakan ilmu. Dan tidak mau mengakui. Ya justru, kalau saya dibilang sesat, berarti sudah pas. Matoh, sip. Saya sesat. Saya kafir. Saya musyrik. Ya, masalahnya apa? Kok saya itu kafir? Sampai saat ini saya merindukan yang saya sembah. Saya belum pernah ketemu. Betul. Dua, tentang setan yang dibenci orang lain. Setan yang dimusuhi orang lain. Saya juga kepingin ketemu, belum pernah ketemu. Makanya saya masih kafir. Saya masih sombong, kepingin ketemu dua-duanya. Biar tahu, Pak ya. Walaupun ada orang mengatakan nggak mungkin kalau nggak mati. Hidup aja nggak ketemu kok nunggu mati. Mati malah buabar pisan ra ketemu. Malah konyol, Pak. Nah, ini Pak, sekarang kan juga marak, Pak. Bisnis haram para habib palsu itu, yang membuat makam palsu itu terus dinamai sesi A, si B, si dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih kronis lagi, makam leluhur dicabuti apa itu patoknya diganti nama lain. Nah, itu bagaimana Pak? Segera diluruskan, Pak. Kalau saya masih tetap menyalahkan pemimpin. Oh gitu ya, Pak ya. Ujungnya itu di pemimpin. Gitu loh. Jadi nggak hanya slogan, nggak hanya ucapan persatuan Indonesia diucap-ucapkan, tapi dikala ada orang yang mulai mengajarkan perpecahan, nyatanya dibiarkan, nunggu kita laporan dulu, nunggu kita merasa dirugikan dulu, pemerintah baru cawe-cawe. Kenapa? Yang namanya persatuan Indonesia ya, bagaimana rakyat itu bersatu kalaupun ada salah satu yang akan mulai ada perpecahan. Karena pemerintah mempunyai kewenangan. Ya paling tidak ditegur nggak bisa, ya sudah kandangin aja kesuwen. MUI tapi tidur, Pak, dengan hal ini. Gimana? Tidur MUI nggak tahu. Padahal kan seharusnya kan yang lebih penting kan masalah itu, Pak. Nah, nggih Mas In, makanya ya. Di dalamnya MUI adalah termasuk Habib yang sekarang ya sudah berani merendah-rendahkan orang Jawa. Ya sudah berani ngata-ngatain bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah tauhid dan lain sebagainya. Ya, karena itu di bawah naungan mereka. Kalau dia nggak berani ngomong wong Jawa bentis tak jaing kelompok, tak jaing nyikat orang-orang yang bikin gaduh seperti itu. Betul. Gitu loh.
karena dia juga mendapatkan upah dari orang-orang yang mencaci maki itu, makanya ya diem saja. Mending tidur ya Pak ya. Tapi kalau ada orang Jawa yang ngomong itu sudah agak berani sedikit, sudah mulai dikritik, kiwotengen. Ya, ini harus dilaporkan, ini harus dijebloskan. Saya melihat di konten aja saya kudu guyu kok. Betul. Yang menghujat salah satu channel, yang channel itu sebenarnya membicarakan tentang fakta, tentang ilmuwan yang tertulis dari tahun berapa itu digali dan menemukan fakta-fakta baru. Terus di dalamnya di situ ada salah satu orang yang juga menganut ajaran itu, nggak terima. Ini sudah mengajak pada orang-orang Nusantara, ayo kita bersatu, kita laporkan orang itu supaya dikandangin, supaya dikurung, supaya gak karu-karuan. Berarti apakah orang sini itu kira-kira gak pantas toh mendengar berita kebenaran itu? Apakah kita itu harus selalu mengikuti berita bohong terus menerus? Nek dibohongi, didukung, nek tapi diomongi dengan kebenaran, malah disuruh nangkap supaya polisi bertindak. Dan dia kebangetan toh. Kalau diajak uji materi, alasannya yang ini, yang itu, ya nggak bisa. Memang dari dulu disampaikan seperti ini, ya kita harus mengikuti dan kita harus percaya. Nah terus yang dipercaya itu apa? Nek berita itu berita bohong, coba. Mestinya kita percaya itu kalau fakta dan bukti, kan itu. Nah, berita itu nggak bisa diuji kebenarannya. Terus kita harus percaya dan kita harus melaksanakan. Kan sama saja kita beli kucing dalam karung yang tidak tahu rupanya, terus harus harganya sekian. Makanya orang-orang sekarang yang dianggap pintar, yang dianggap sudah ternama, terus akhirnya banyak memasukkan benda di dalam karung, terus harus dijual mahal dan yang membeli harus mau. Nah ini artinya menyebarkan kebohongan. Nah terus sampai kapan kita itu mau dibohongi dengan orang-orang itu terus? Gitu. Makanya ayo kita waras, ayo kita sadar. Sebenarnya tanpa agama itu, kita itu bisa kok hidup tanpa agama, lo bisa. Sangat Pak. Ya makanya, kenapa harus bergantung pada agama? Seandainya tiap tahun ini enggak ada penyembelihan kurban yang besar-besaran, mungkin di sini itu banyak sapi, banyak hewan. Kalaupun nggak habis untuk konsumsi orang Nusantara, mungkin orang luar negeri itu banyak yang beli hewan di sini loh. Tapi karena setiap tahun itu sudah bisa dihitung, bukannya ribuan, jutaan nyawa per tanggal 10 bulan besar ini, nyawa-nyawa hewan kita tuh melayang yang sia-sia, yang hanya untuk mengelabui lidah. Enak nyati sate, enak nyati gulai, malah menunjukkan seolah-olah kita itu orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Pak, ini saya lanjutkan dengan titipan teman-teman Pak. Mungkin ini menyimak video Pak Jano tentang kemarin waktu malam Senin itu kan temanya kan tentang sembahyang Pak. Nah ini titip pertanyaan, sholat atau sembahyang sebenarnya itu menghadap Tuhan atau menghadap kiblat? Nah, apakah orang menyembah Tuhan itu harus menghadap Tuhan? Mohon Pak Jarno untuk menjelaskan. Karena orang Jawa tidak mengenal sholat, yang dikenal sembahyang. Sembahyang artinya itu bukan menghadap Tuhan atau menghadap kiblat, tapi mempersembahkan diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Itu. Apa artinya yang dipersembahkan? Apa yang kita rasakan dengan hasil, dan hasil itu bisa kita nikmati sendiri dan bisa dinikmati orang lain, itu namanya sembahyang. Jadi tidak harus menghadap Tuhan atau menghadap kiblat, karena Tuhan tidak ada tempatnya, datan kenoki nongoyo ngopo, apalagi kiblat. Kalau sudah mengatakan kiblat berarti arah. Tuhan tidak mempunyai arah. Tuhan itu di mana-mana dan tidak di mana-mana.
Kenapa kalau sembahyang harus menghadap? Kalau kita tuh masih merasa sembahyang itu menghadap Tuhan, wong atase menungso ciptaane kok kendelmen ping ngadep sing gawe. Gitu. Terus kalaupun kita tuh menghadap apa gak tengklengen kira-kira. Terus kalau sudah menghadap Tuhan, apa kita harus umak-umik atau kita harus mengadakan bacaan-bacaan? Paling-paling kalau sudah menghadap Tuhan ya gila dan malu kita. Mengatasi ngono wae kok dadi kaya aku ngene. Malah gitu. Jadi sembahyang artinya adalah persembahan diri kita kepada diri kita. Supaya kita itu enggak adigang-adigung, enggak diguno, tidak selalu bersopo sira sapa ingsun, supaya kita itu paham bahwa sebenarnya dari sinilah asalnya saya, dari sini akan mengeluarkan yang namanya ini menjijikkan. Jadi kita itu sebenarnya menjijikkan,